Memasuki pertengahan tahun 2023, berbagai gerakan untuk menghemat energi dan menghijaukan kembali bumi terus dilakukan. Hal ini terus digaungkan untuk menghadapi berbagai isu lingkungan yang semakin banyak terjadi dari tahun ke tahun. Belum lagi berbagai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem bumi, tentu akan menjadi pemicu masalah lingkungan ke depannya. Oleh karena itu, muncul berbagai gerakan yang disebut Go Green. Gerakan ini juga didukung dan digerakkan oleh berbagai pihak. Bukan hanya oleh berbagai komunitas saja, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar juga mendukung gerakan ini. Gerakan Go Green ini juga sudah diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti pemakaian botol tumbler, pengurangan pemakaian kertas, dan pemanfaatan kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik memiliki efek yang signifikan bagi kualitas udara dan lingkungan. Melalui efek ini, berbagai pihak termasuk pemerintah mulai mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Salah satunya adalah mobil listrik. Saat ini, mobil listrik mulai marak digunakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Mobil listrik tentu memiliki beberapa perbedaan yang cukup besar dibandingkan mobil dengan bahan bakar konvensional. Selain perbedaan, mobil listrik juga memiliki beberapa kelebihan yang patut diketahui. Lalu, apa saja kelebihan dari mobil listrik? Yuk tonton videonya sampai habis. Mobil listrik digadang-gadang akan menyelesaikan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh bahan bakar fosil. Akan tetapi, apakah hal tersebut terbukti benar? Proses peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil ke mobil listrik tentunya tidak semudah dan secepat itu. Perlu adaptasi dan sosialisasi besar-besaran untuk bisa berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut adalah beberapa alasan kenapa penggunaan mobil listrik lebih baik daripada kendaraan bermotor yang berbahan bakar konvensional. Lebih mudah mengisi daya. Sesuai dengan namanya, tentu daya atau energi yang dibutuhkan mobil ini adalah listrik. Cara pengisian daya mobil ini juga cukup mudah. Kita hanya perlu mengecas mobil dengan aliran listrik yang sesuai dengan anjuran mobil tersebut. Umumnya, mobil listrik membutuhkan waktu kurang lebih 8-10 jam untuk pengisian daya di rumah dan 3-4 jam untuk pengisian daya di charging station. Penggunaan mobil listrik yang kian banyak ini juga membuat tempat pengisian daya mesin saat ini menjadi lebih banyak tersebar di berbagai tempat dan kota-kota besar. Oleh karena itu, kita tidak perlu bingung dan khawatir untuk mengisi daya mobil listrik. Kita hanya perlu mengunjungi stasiun pengisian daya terdekat yang biasanya berada di pusat kota. Kedepannya pengisian daya untuk mobil listrik akan semakin cepat dan semakin banyak di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pengguna mobil listrik yang terus meningkat. Lebih hemat. Tenaga atau energi yang dibutuhkan mobil listrik tentu adalah energi listrik. Dengan begitu, kita tidak memerlukan lagi bahan bakar bensin atau solar sepenuhnya. Selain itu, kita dapat memangkas biaya untuk mengisi bensin, sehingga kamu dapat menggunakan bensin hanya untuk saat-saat tertentu. Lebih mudah dirawat. Perawatan mobil adalah hal yang sangat penting untuk semua jenis mobil. Mobil harus dirawat dengan rutin dan teliti agar dapat terus memberikan performa yang maksimal dan awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Hal yang sama juga berlaku untuk mobil listrik. Mobil yang satu ini harus dirawat dengan baik untuk kenyamanan pengendara sendiri. Namun, tentu ada yang berbeda dalam merawat mobil listrik. Selain lebih hemat daya, mobil listrik lebih mudah untuk dirawat. Kita tidak perlu repot untuk mengganti oli, busi,
koil, serta air radiator secara rutin. Hal tersebut dikarenakan komponen pada mobil listrik memiliki perbedaan besar dan tidak serumit mobil konvensional. Perawatan mobil ini cukup melakukan pemeriksaan mekanis, rotasi ban, mengganti filter udara kabin, dan sebagainya. Ramah lingkungan. Salah satu alasan utama mengapa kita harus beralih ke mobil listrik adalah pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Karena tidak menggunakan bahan bakar seperti bensin atau solar, mobil listrik tentu saja dianggap sebagai mobil yang ramah lingkungan. Faktanya, mobil listrik tidak menghasilkan polusi dan emisi yang dapat merusak lingkungan dan atmosfer bumi. Saat ini, banyak perusahaan mobil yang berlomba-lomba memproduksi dan menjual mobil listrik. Mereka ingin mendorong masyarakat untuk membeli mobil listrik karena dapat digunakan untuk melindungi lingkungan. Tanpa suara. Karena lebih hening dan tidak berisik saat digunakan, masyarakat pun tidak merasa penat karena mendengar suara mesin kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Meski begitu, mobil listrik ini tetap dilengkapi sistem suara buatan. Tujuannya agar mampu memberikan kewaspadaan, terutama kepada para pejalan kaki yang melintas di jalan raya. Namun, tetap saja suaranya tidak sekeras mobil konvensional, sehingga saat lewat di area pemukiman tidak akan mengganggu ketentraman masyarakat yang tinggal di sana. Bebas pajak. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru sehingga kendaraan listrik tidak lagi dikenakan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pajak 0% ini berlaku mulai tanggal 11 Mei tahun 2023. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi kendaraan tanpa emisi hasil konversi. Hal tersebut diterangkan melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 10 berikut. Pengenaan PKB-KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB-KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan BBNKB. Namun, perlu diperhatikan ayat 3 dari pasal tersebut menjelaskan peraturan PKB dan BBNKB ini tidak termasuk kendaraan listrik hasil konversi dari bahan bakar konvensional. Begitulah sedikit pembahasan kenapa kita harus segera beralih ke mobil listrik. Tidak terasa hari semakin siang. Saatnya Baby Kayona untuk pulang dan beristirahat. Kami segenap kru yang bertugas pun mohon pamit. Kami juga meminta maaf jika terdapat kesalahan saat menyampaikan narasi video ini. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.